Orpa, kemarilah nak. Iya, Bu. Ada apa Ibu memanggil kami? Bukankah ibu menyuruh kalian untuk pulang ke Moab? Kenapa kalian masih di sini? Maaf Bu, kami tidak bisa pulang sekarang. Kenapa nak? Karena sebentar lagi kami akan mulai ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawa Barat. Lebih baik Ibu menunggu saja ya, karena Ibu juga punya tugas hari ini. Oh oke, baiklah nak kalau gitu. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama David di ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Teman-teman, hari ini David akan beribadah di daerah Moab. David sudah siap nih, teman-teman yang lain juga bersiap ya. Shalom adik-adik di rumah, berjumpa lagi dengan Kak Ripka. Dan Kak Pauline di ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Puji Tuhan ya Kak, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik di rumah. Iya, Kak Ripka juga seneng banget. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beraktivitas dengan adik-adik di rumah. Kalau gitu, kita sekarang memuji Tuhan yuk Kak. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Musik. Ayo adik-adik, kita mau mendaki bersama Tuhan. Ya semangat ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Tetap semangat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dengan baik. Kami percaya Tuhan melalui puji-pujian kami mendapat kekuatan baru, ada sukacita baru. Kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat Kak Marta yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang keluar dari mulut lidahnya hanya berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan firman hari ini dapat memberikan kami kekuatan, dapat menasehati kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kalau gitu kita sekarang panggil Kak Marta yuk, Kak. Ayo, adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman hari ini. Kalau gitu kita sama-sama panggil Kak Marta dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kak Marta! Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Adik-adik yang masih semangat dan siap dengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. Bagus adik-adik. Hari ini kita mau belajar sebuah kisah di Alkitab yang terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Tadi di awal tayangan ibadah online, kakak-kakak sudah kasih bocoran adik-adik tentang tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum itu, sebelum Kak Marta lanjutkan, kita akan sama-sama simak tayangan yang berikut. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Rut pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Rut. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Gimana adik-adik? Videonya keren kan? Oke, ceritanya seperti ini adik-adik.
Di sebuah daerah yang bernama Bethlehem Yehuda, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Bapaknya bernama Elimelek, ibunya bernama Naomi, dan 2 orang anaknya, yang pertama bernama Mahlon, yang kedua bernama Kilion. Pada waktu itu adik-adik, terjadi kelaparan yang sangat hebat, sehingga tidak ada makanan. Dan akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pindah ke tempat lain, namanya Moab. Tujuan mereka pindah adalah supaya mereka bisa tetap hidup. Nah, pada saat mereka ada di Moab, adik-adik, tanpa mereka sangka-sangka, ketika mereka mulai dengan kehidupan yang baru, pada satu hari tiba-tiba bapak Elimelek ini meninggal. Mereka semua kaget, adik-adik. Anak-anaknya menangis karena bapaknya meninggal. Mereka sedih banget, apalagi Ibu Naomi. Ibu Naomi menangis ya karena suaminya meninggal. Nah, setelah itu mereka menguburkan bapak Elimelek. Setelah peristiwa ini adik-adik, kemudian Mahlon dan Kilion akhirnya mengambil perempuan Moab. Mahlon kawin dengan Orpa, kemudian Kilion kawin dengan Rut. Mereka tinggal di Moab kurang lebih 10 tahun. Waktu itu hati Ibu Naomi sudah mulai terhibur. Dia sudah bisa melupakan kesedihannya karena sekarang dia punya 2 orang menantu dan mereka dua-duanya baik. Tadi namanya siapa? Orpa dan Rut. Pintar adik-adik. Nah, ternyata ada peristiwa lain lagi yang mereka hadapi. Apakah itu? Pada satu hari mereka juga nggak sangka-sangka adik-adik. Ternyata kedua kakak adik ini, Mahlon dan Kilion, meninggal secara bersamaan. Istrinya sedih. Apalagi Ibu Naomi. Ibu Naomi menangis adik-adik karena ditinggal oleh kedua anaknya. Setelah itu mereka menguburkan Mahlon dan Kilion. Dan kemudian Ibu Naomi mulai berpikir, mungkin lebih baik aku pulang ke Bethlehem. Karena Ibu Naomi dengar bahwa di Bethlehem Yehuda sudah dipulihkan, keadaannya sudah baik. Kemudian Ibu Naomi mengemasi barang-barangnya dan dia berkata kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Orpa, Rut, lebih baik kamu pulang ke rumahmu. Gak usah kamu ikut sama aku. Karena sekarang aku mau pulang ke tanah asalku di Bethlehem Yehuda. Tapi kedua orang ini adik-adik mereka menangis. Ibu tidak, kami mau pergi bareng sama ibu. Akhirnya oke, Naomi mengizinkan mereka untuk pergi bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan sekali lagi Ibu Naomi tanya, Orpa, Rut, lebih baik kamu pulang ke rumahmu, gak usah ikut aku. Mereka menangis dengan keras, ibu jangan, aku mau ikut ibu. Terus Ibu Naomi bilang, sekarang aku tidak punya lagi anak sebagai pengganti dari Mahlon dan Kilion. Lebih baik kamu pulang ke rumahmu gitu. Akhirnya setelah berpikir, Orpa pamit kepada ibu mertuanya Naomi. Dia akhirnya pulang ke rumahnya di Moab. Tetapi Rut adik-adik, Rut tetap setia mengikuti Naomi. Rut bilang, ibu kemanapun ibu pergi aku akan ikut. Di mana ibu tidur aku akan tidur. Karena Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana ibu mati di sana aku mati. Di mana ibu dikuburkan di sana aku dikuburkan. Si Rut sangat setia adik-adik, padahal situasinya sangat sulit waktu itu. Akhirnya mereka berdua berjalan, sampailah mereka di Bethlehem Yehuda. Waktu orang-orang melihat kedua orang ini datang, ada yang bilang, sepertinya itu aku kenal, itu sepertinya Naomi kan? Kemudian ada yang bertanya, apakah benar kamu Naomi?
Dia bilang, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Mara itu artinya pahit adik-adik. Sebab dia merasa bahwa dia ditimpa oleh malapetaka dari Tuhan. Dia bilang, "Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali." Maksudnya tangan penuh itu ketika dia punya suami, anak-anaknya masih ada. Tangan kosong waktu dia pulang semuanya sudah meninggal. Nah, pada saat mereka tiba di Bethlehem Yehuda, waktu itu adalah musim panen, musim orang menuai jelai. Nah, dari cerita ini adik-adik ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan adik-adik. Waktu zamannya Naomi, pada saat itu mereka ditimpa oleh kelaparan. Tetapi saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah setahun dan belum berakhir sampai sekarang. Situasinya tidak lebih membaik adik-adik. Malah sekarang kalau kita dengar di berita-berita ada varian baru katanya yang lebih cepat menular. Orang-orang jadi takut, khawatir. Takut karena takut tertular, khawatir karena mereka khawatir dengan kehidupannya nanti bagaimana gitu ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, tempat perlindungan yang paling aman itu adalah di dalam Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh takut, gak boleh khawatir. Adik-adik harus tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan melindungi adik-adik dan semua keluarga. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Sebelumnya orang bilang ada 3M, tapi sekarang jadi 5M. Nah 3M itu adalah, adik-adik ingat? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah sekarang kalau adik-adik misalnya gak perlu keluar, gak perlu banget untuk keluar, lebih baik stay at home supaya tetap sehat. Kemudian adik-adik apalagi yang kita pelajari? Yang kedua adalah adik-adik harus tetap setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan tinggalkan ibadah online. Gak boleh sepelekan ibadah online adik-adik. Karena pada saat adik-adik beribadah, Tuhan Yesus hadir untuk menemani adik-adik. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup adik-adik, maka penyertaannya, perlindungan Tuhan, dan kasih Tuhan itu ada dalam hidup adik-adik. Itu sudah semuanya adik-adik miliki ya, sangat luar biasa. Siapa yang percaya, katakan amin. Yes, pinter adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kak Pauline, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu khawatir karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Benar banget Kak Ripka. Dan kita juga bisa belajar dari kesetiaan Ruth. Dalam hal ini kita bisa belajar setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Betul. Nah sekarang adik-adik, agar adik-adik semakin ingat firman Tuhan minggu ini, ayo sama-sama kita belajar ayat hafalan minggu ini. Ayo Kak. Ayat hafalannya ada di Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik dan ikuti gerakannya. 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Hai teman-teman, kalian sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Untuk aktivitas minggu ini, kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan beserta gerakannya ya. Dan jangan lupa kirim videonya paling lambat hari Senin jam 5 sore. Nah sekarang kita lihat foto dan video dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu lalu ya.
1 ayat 33. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah dengan adik-adik di rumah. Tuhan pasti seneng banget kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Dan ada sukacita Tuhan mengalir di hati kita. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kak Marta akan pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memuji menyembah-Mu bersama-sama. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap adik-adik yang di rumah selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang paling aman. Sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan juga berkati papa mama. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami sehingga COVID-19 bisa segera selesai dari Indonesia. Dan Tuhan kami berdoa biarlah pemulihan ekonomi di Indonesia boleh terjadi. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah atas bangsa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya adik-adik di rumah. Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan Yesus selalu ada di sisi adik-adik. Tetap sukacita, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di ibadah anak minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.